سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Setelah saya hatam pengajian Al-Ibanah wal Ifadhah di grup khusus, saya unggah ke YouTube. Namun ada yang mengingatkan bahwa ada beberapa halaman yang belum dijelaskan. Sebetulnya saya heran karena ini sebetulnya sudah saya jelaskan semua, tidak ada. Kalaupun ada, walaupun satu halaman itu sudah komplain pasti dari bulan puasa kemarin. Nah, tapi jadi judulnya intinya ini menjelaskan Al-Ibanah wal Ifadhah di halaman 30 sampai 38. Bismillah. Ad-Darsus Tsalits. Ini pelajaran yang ketiga, menjelaskan at-tuhru minal haid wan nifas, sucian dari haid dan nifas. Ba'da an arafna fi durusis sabiqati ma yata'allaqu bil haid, setelah kita mengetahui dalam pelajaran-pelajaran yang sudah lewat yang berkaitan khusus dengan haid, sangat ta'arud fi hadzal dars, maka kita juga akan menjelaskan dalam ini pelajaran pertama, mata yuhkamu lil mar'ah bil haid, kapan wanita itu dihukumi haid, wa mata yuhkamu lil tuhar, dan kapan wanita tersebut dihukumi suci, wa alamati tuhar, dan akan menjelaskan ciri sucian dari haid, dan keempat menjelaskan sucian antara dua haid, kelima menjelaskan sucian antara haid dan nifas, keenam itu menjelaskan sucian antara nifas dan haid. Baik, yang pertama, kapan wanita tersebut dihukumi haid? Mata yuhkamu lil mar'ati bil haid. Al-qa'idatu fi hadza an naqul, kaidah dalam ini seperti yang kami ucapkan, yaitu para ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan nahkumu bil haid bi ru'yati dam fi zamanin yahtamilul haid. Setiap zaman yang dalam zaman tersebut mungkin keluar haid. Kalau orang yang pertama sudah 9 tahun, kalau orang yang sudah tidak dalam masa sucian yang 15 hari keluar darah, walaupun darah haid itu paling sedikit 24 jam, maka ketika keluar darah di zaman yang mungkin haid, walaupun 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka darah ini wajib dihukumi darah haid ketika itu, sehingga seseorang wajib meninggalkan sholat dan wajib meninggalkan puasa dan tidak boleh digauli oleh suaminya, walaupun darah tersebut belum nyampe, belum tahqiq, bisa dikatakan darah haid. Nah, seperti itu. Pamasalan idza kanatil mar'atu mubtada'an ay awwala marratin ya'ti haddam fayuhkamu bi annaha haidun idza ataha fi sinnin yahtamil haid. Ya begitu. Kalau wanitanya yang mubtada'ah, yang belum pernah sama sekali sebelumnya mengalami haid, maka dia hukumin haid itu yaitu di awal 9 tahunan atau di tahunan yang mungkin haid, yaitu tahunan 9 tahun Qamariyah Takribiyah.
Itu 9 tahun kurang 16 hari. Wa amma idza kanat mu'tadatan ay sabaqala haidun wa tuhrun. Apabila wanita tersebut pernah mengalami haid dan pernah mengalami sucian, fayuhkamu bi anna haidun idza ataha ba'da turin 15 fa aktsara. Maka yuhkamu bi annaha haidun idza ataha ba'da turin 15 fa aktsara. Dia dihukumi darah tersebut darah haid setelah melewati masa sucian paling sedikit, yaitu 15 hari. Wa illa, apabila belum 15 hari dari haid yang pertama, bi an ataqablahu, sebelum 15 hari, fa yu'addu hadza damu damma fasadin, maka darah ini disebutnya darah fasad. Wanita darah atau darah istihadah sama juga, wanitanya disebut wanita mustahadah. Gimana? Fatukammilu aqalla tuhri, maka wajib wanita tersebut ketika mengeluarkan darah fasad seperti ini, artinya darah fasad yang di dalam kurungan masa sucian, itu harus menyempurnakan aqalla tuhri, paling sedikit suciannya. Dan nanti kalau masih lebih, wa mazada fahuwa haidun jadid, dan kalau ketika lebih maka dia adalah haid yang baru. Nah, itu haid yang baru. Contohnya ini mudah sebetulnya ya. Kita misalkan orang wanita biasa keluar darah itu 6 hari atau 7 hari. Katakanlah 7 hari. Setelah 7 hari ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 7, terus pas tanggal 16 dia keluar darah. Berarti dari tanggal 7 sampai tanggal 16 itu belum ada 15 hari. Nah, cuman ini keluar darah ini ya dari tanggal 16 ini sampai melewati sampai tanggal 30. Sampai tanggal 30. Maka si masa sucian itu sempurnakanlah. Supaya jadi 15 fatukammilu aqalla tuhri. Jadi supaya jadi 15 hari masa sucian yang pertama tadi kan 7. Nah, tadi baru berapa hari tuh? Dari tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 11, tanggal 12, 13, 14, 15. Nah, ini 16, 17, 18, 19, 20 ya. 21, 22 ya, 21, 22, 23. Nah, itu sampai ketika sudah disempurnakan 15 hari. Maka darah yang dari 22 itu sampai 16 itu adalah darah haid, sedangkan darah dari 24 ke sana atau dari 23 ke sana itu adalah maaf ya Allah ya Rabbi, nih. Darah dari 22 ke 16 itu darah fasad, darah istihadah, sedangkan darah dari yang ke atasnya itu adalah darah haid yang baru. Karena darah yang 22 ke bawah ini dipakai menyempurnakan masa sucian yang tadi. Fatukammilu aqalla tuhri. Summa idza hakamna bi annahu haidun fatu'maru bijtinabi ma tajannabahu al-haidu min nahwi shaumin wa salatin wa waqin. Terus apabila hakamna bi annahu haid, ketika kita menghukumi haid, wanita ini haid, fatu'maru bijtinabi ma tatajannabahul haidu min nahwi shaumin wa salatin wa waqtin. Maka wajib ya, tu'mar, diperintah wanita tersebut untuk menjauhi segala sesuatu yang wajib dijauhi oleh orang haid. Shaum, salat, waqti, walaupun belum nyampe 24 jam. Dan wala tantadhiru bulughahu yawman wa lailatan amalan bidzahiri min anna dzalika haibun. Dan tidak boleh, kan saya ini belum pasti 24 jam. Karena yang namanya haid itu harus 24 jam. Yang namanya haid itu harus 24 jam. Di madzhab Syafi'i saya baru 3 jam. Nah, berarti saya masih sholat, tetap masih sholat. Saya tetap masih puasa. Nah, tidak boleh begitu, karena ngamalin sanad dengan zahir aja. Nah, dengan nas yang penting ini, kita bisa mengambil bahwa betapa salahnya, betapa kelirunya orang yang sekarang mengatakan dengan landasan qaul sahbi bahwa wanita keluar darah tidak sholat,
keluar darah tidak sholat. Bahkan nakoknya pun dia tidak sholat sampai 15 hari dia tidak sholat, walaupun di waktu nakok. Nah ini orang salah, keliru seperti itu. Karena kita harus mengamalkan dengan lahir. Lahirnya keluar di waktu yang mungkin sudah. Terus ketika nakok sudah nyampe 10 jam atau 7 jam, darah itu bersih, di farjinya bersih. Begitu tidak ada darah, dia wajib sholat. Dia boleh dijima. Walaupun di dalam 15 hari, wajib sholatnya. Boleh dijima, wajib puasanya. Karena mengamalkan lahir. Wa idza hakamna bil haidi bi ru'yatid dam thumma naqasu an yawmin wa lailatin qadat ma kanat tarakatuhu min shaumin wa shalat. Gimana kalau kita sudah meninggalkan, ini kita haid dari jam 12 kurang 5 menit ya sebelum zuhur sampai setelah sholat subuh sampai jam 7, kurang dari 24 jam jelas kita meninggalkan zuhur, meninggalkan asar, maghrib. Terus dari tanggal 1 itu yang kita biasa keluar, ya pokoknya tanggal 1 itu tanggal yang biasa pertama keluar darah haid. Karena wanita yang haid itu saya sering katakan punya tanggal sendiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sampai 15 hari darah tidak keluar lagi. Sampai 15 hari darah tidak keluar lagi. Sampai 15 hari. Gimana itu sholat? Wajib diqadha. Karena kurang dari 24 jam, dosa tidak. Bahkan di majmu itu yang puasa itu jatuhnya puasa sunnah. Nah, ya sholat mungkin tidak jauh. Sholat yang sudah kita lakukan ya mungkin ada ganjaran yang insya Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita, karena kita mengamalkan ilmu walaupun tidak sah. Ya, sholat itu kadang-kadang sah tapi malah mendapatkan dosa. Ya, di satu sisi ya, seperti orang sholat di tempat gasab, di fi ardin mausubah. Sholatnya sah tapi dapat dosa. Sholatnya tidak sah tapi dapat pahala. Nah, seperti sholat orang yang ini, yang tadi. Wala yalzamuha ghusl. Terus ketika sudah subuh keluar, naqo atau tuhur, gimana itu? Apa harus mandi wanita tersebut? Tidak. Kenapa? Karena kurang dari 24 jam. Jadi wajib mandi itu kalau nyampe 24 nya. Pertanyaannya yang sangat serius. Pertanyaannya, apabila orang keluar darah dari tanggal 1 24 jam pas dari jam 12 sampai jam 12, langsung ketika itu nakok, maka wajib mandi. Nah, ketika itu wajib sholat. sholat zuhur masalah. Nanti asar keluar lagi sampai isya masalah. Isya itu dia nakok lagi, apakah wajib mandi lagi? Nah ini pertanyaan sangat prinsip, sangat wajib ya. Apakah wajib mandi lagi? Ini perikhtilafan ibarat para ulama dalam masalah tentang ini. Nah seperti itu. Ada yang mengatakan tidak wajib mandi, dan ini mengatakan tidak wajib mandi karena mandi kita sudah tadi. Adapun belum seperti yang awal lagi, belum menyampai 24 jam. Kalau sudah menyampai 24 jam lagi baru ya wajib mandi. Ada yang mengatakan lagi kalau setelah menyampai 24 jam keluar ketika naqo atau turun lagi, nanti dia wajib mandi. Nah, karena itu adalah sudah jelas darah haid karena sudah memenuhi syarat 24 jam. Terus pertanyaannya, terus kapan wanita tersebut dihukumin suci? Mata yuhkamu laha bituhur. Nah ya, sebagai kama annal mar'ata tahidu bi ru'yatid dam kadzalika fa innaha tathuru bi inqita'id dam ba'da bulughi aqallihi. Wanita dihukumin suci itu disebut tuhur, sucian itu ketika dia melihat farjinya bersih dari darah. Bahkan dari bekas-bekas darah harus bersih. Sehingga kalau bi an kharajatin qutnatu naqiyatan laisa 'alaiha syai'un min atharid dam, apabila keluar kapas dari farji, dikeluarkan kapas dari farjinya, kita masukkan kapas lalu dikeluarkan, maka tidak ada bekas darah sama sekali. Itu berarti dihukumin suci. Nah, tuhur itu biasanya itu sudah mencapai 24 jam. Sebutnya tuhur.
Nah, tapi kalau belum nyampe 24 jam tapi darah sudah bersih dari farjinya, itu suka dikatakan naqo. Nah, ya sama-sama juga. Cuman tuhurun itu wajib mandi, kalau naqo belum tentu. Fatumaru bil ghusli was salati was saumi wa yahillu watuha fa idza 'ada fi zamanil haid tabayyana wuqu' ibadatiha fil haid. Wajib dia disuruh mandi, salat, puasa, halal dijima. Fa in ada fi zamanil haid tabayyana wuqu' ibadatiha fil haid. Kalau balik lagi, oh berarti dia ibadah dia dalam haid. Fatumaru bi qada'is shaum faqat. Ya, wajiblah dia walaupun dia sudah puasa, ya, puasa lagi menurut qaul sahbi. Ya, kalau yang mu'tamad, kenapa puasa lagi? Karena puasanya tidak sah. Nah, contoh, tanggal 1 puasa keluar darah wanita tersebut. Nah, sehari semalam, berarti puasa gak? Tentu tidak. Tapi tanggal 2 dia tidak keluar darah, tentu dia puasa sampai maghrib. Tanggal ketiga keluar lagi darah, sudah cuma 3 hari misalnya, cuma 2 hari, 1 sama 3. Nah, sesudah 15 hari maka puasa yang tanggal 2 wajib diqadha tetap menurut qaul sahbi. Kenapa qaul sahbi? Karena qaul sahbi itu qaul yang menarik sahab, insihab ya, qaul yang menarik menjadikan naqo antara 2 darah haid itu, antara 2 darah haid yang ada dalam kurungan 15 hari itu dihukumin haid juga, sehingga dia tidak sah puasanya dan wajib qadha. Tapi kalau kita taklid kepada qaul laqti atau qaul talfik, maka puasa kita tetap dihukumin sah. Tapi ini qaul di madzhab Imam Syafi'i tidak dikuatkan, walaupun bisa diamalkan untuk diri sendiri. Nah, terus berdosa enggak pada wanita tersebut sudah dijima masalah, padahal dia masih haid, masih dihukumin haid ya, bukan masih haid, masih dihukumin haid. Wala itsma 'alaiha wa 'ala zawjiha bil waqo' libina'il amri 'ala dhahir. Lah, tidak dosa dia, bahkan pada zawjnya tidak dosa juga yang jima istrinya, karena ya zahirnya begitu. Summa in qata'a ad-dam ba'da dzalika hukima bituhriya. Apabila putus lagi maka dihukumi na'am suci. Wa hakadza malam ya'buril khamsata. Dan begitulah sebelum melewati 15. Ketika ada darah dihukumi haid. Ketika tidak ada darah dihukumi suci. Terus begitu terus. Nah, terus di sini ada wa in ya'tadatil mar'atu an yanqati ad-dam, ya. Summa ya'uda fa hal yalzamu al-ghusl was salat illa inda kulli qita'in am la. Ini apabila wanita sudah menjadi kebiasaan, darahnya ini putus, terus nanti balik lagi. Fa hal yalzamu al-ghusl was salat inda kulli qita'in am la. Wajib ghusl, salat di setiap inqita' apa tidak? Ini sudah menjadi kebiasaan. Hadhil masalatu ikhtalafa fiha fuqaha Syafi'iyah. Ini perikhtilafan fuqaha Asy-Syafi'i, fuqaha Asy-Syafi'i. Fayara al-'allamatu ar-Rafi'i annaha la taf'alu lil inqita'i syai'an mimma marra li'anna dhahira annaha fi hadha asy-syahri kalladhi qabla. Punya pandangan Imam Rafi'i, wanita tersebut tidak mengerjakan apa-apa ketika darahnya putus, ya, tidak mengerjakan sholat juga puasa. Kenapa? Karena zahirnya di bulan ini seperti bulan sebelumnya. Di bulan sebelumnya kita ini haid ini cuman keluar darah cuman 4 hari. Cuma 4 hari. Terus 5, 6, 7 suci. Nanti 8, 9 keluar lagi. Nah, di 6, 7 itu apakah kita wajib mandi? Apa tidak? Apa kita wajib sholat? Apa tidak? Nah, kata Imam Rafi'i, kalau memang sudah menjadi kebiasaan, nah, dia bukan wajib ya, tidak mengerjakan sholat. Hukumnya seperti bulan sebelumnya, pasti ini nanti keluar lagi tanggal di tanggal 9 dan 10.
Tetapi kaul yang rajih, ya tentu yang dipatwakan, yang wajib diamalkan, yang kaul rajih ini. Walladzi rajahu an-Nawawi annahu yalzamu ma yalzamu tayratu in yatalat in qita'ad-dam wa 'audahu. Menurut Imam Nawawi, pokoknya setiap naqah wanita tersebut wajib mengerjakan seperti apa yang diwajibkan pada wanita-wanita yang suci. Walaupun dia sudah menjadi kebiasaan darahnya ini putus dan kembali lagi, dia sudah tahu. Nah, ini orang menjadi sudah kebiasaan di mazhab yang mutamad seperti ini. Apalagi kalau yang tidak menjadi kebiasaan, tidak yakin ya. Warra'yul mutamad fil madhhab wa masahun Nawawi, dan pendapat yang kedua itu pendapat yang ditarjih oleh al-Imam Nawawi, itu adalah pendapat yang mutamad. Tapi walakin yajuzul 'amalu fi haqqin nafs bi ra'yi Rafi fi hadhihi masalah. Dan tapi boleh kalau al-Imam Rafi'i dalam masalah ini diamalkan. Nah, terus di sini ada alamat at-tuhur, alamat at-tuhri, minal haid. Alamat at-tuhri minal haid. Alamatul qita'il haid wal husul bit tuhri an yanqatu khuruj dam was sufrah wal qudrah wa sawa'un kharajat rutubatun baydu am lam takhruj. Ciri putusnya haid dan hasilnya suci. Putus darah, kuning tidak ada, keputihan tidak ada, keruh-keruh pun tidak. Setelah itu mau keluar cairan ataupun tidak keluaran cairan, cairan bening gitu ya. Waqad sahha an Aisyah radhiyallahu taala anha ma dzakarahu al-Bukhari fi sahih annaha qalat inni salat ta'jalna hatta tarayna qassata al-bayda. Nabi mengatakan jangan buru-buru mandi, masalahnya salat hatta tarayna, sehingga kamu sekalian wahai wanita melihat betul-betul al-qassat al-bayda, pada al-qassah, itu pada cairan yang ada di farji itu seperti jis, seperti kapur. Artinya sebelum kamu melihat bahwa cairan farji tersebut betul-betul bening. Nah, wa makna hadis anna kunna la tadkhurna hatta tarayna al-qutna taqal jissi fil bayati laysa 'alaiha syai'un min athari dam fal qassah bi fathil qaf wa tashdid sad al-muhmalah hiya al-jis syubhatir rutubatun naqiyah safiyah bil jis. Nah, ini syubhatir rutubah an-naqiyah as-safiyah min bil jis. Kalau syubhatir rutubah an-naqiyah as-safiyah bil jis, berarti yang dilihat itu sebetulnya bukan kutnah, yaitu cairan tersebut. Cuman cirinya kalau pengen yakin ya masukin kapas, ketika keluarin kapas tersebut masih bening, itu berarti kita suci. Nah, atau boleh juga dilihat cairan yang ada di farji tersebut, lihat kotor apa tidak. Nah, sampai sini saya kira jelas ya, insyaallah ya. Nanti kita halaman 34 dan 36 juga 37 38 ya. Tapi kita lanjutlah supaya setengah jam. Ini atur bainal haidataini. Ini sucian, paling sedikit sucian antara dua haid. Dua haid itu bukan dua haid. Dua haid itu bukan begini. Bukan dua haid yang ada di dalam 15 hari. So di sini dua haid yang lebih dari 15 hari. Sucian. Makanya di sini dijelasin aqallu turi bainal haidin 15 yauman. Tidak bisa disebut dua haid kalau belum kepisah 15 hari. Nah, syaratnya bisa disebut dua haid itu harus kepisah 15 hari. Jadi kalau wanita keluar darah tanggal 1, tanggal 2 enggak, tanggal 3 keluar darah itu sudah dua haid, tidak. Itu dalam ilmu fikih tidak disebut dua haid. Di annahu idza kana aktsaru haid 15 yauman lazim an yakuna aqallu turi bainal haid 15 yauman li anna syahra ghaliban la yahlu an haidin wa tuhri. Nah, Imam Syafi'i berpandangan, kenapa sih bisa aqallu turi bainal haidataini? Kan aksar haid juga 15 hari. Sedangkan setiap bulan itu suka ada mulu haid itu. Oh, berarti kalau haid paling banyak 15 hari, berarti sucian paling banyak juga 15 hari, sehingga 30 hari sebulan. Nah, ghalib antara dua haid, baqi syahri ba'da ghalibil haid. Ya gimana?
dia galibnya. Kalau dia galib haidnya 6 hari, berarti galib suciannya 20 berapa 4 ya. Kalau ini 7 hari berarti 23 dan seterusnya. Wala hadda li aktsari turi minal haid faqad la tahdul mafhum illa marratan wa qad la aslan. Kalau sucian yang paling banyak, itu tidak ada batasnya. Kadang-kadang dia cuma 1 kali haid, bahkan kadang-kadang tidak pernah haid sama sekali. Sekarang sucian antara haid dan nifas. Haid dan nifas. Karena di mazhab Imam Syafi'i itu ini agak beda dengan mazhab yang lain, bahkan dengan ilmu kedokteran juga, bahwa yang hamil itu di mazhab Imam Syafi'i itu suka haid. Nah, yang hamil dihukumi haid. Darah yang keluar orang ketika hamil dihukumi haid. Beda di mazhab yang lain, tidak seperti itu. Wabittali karenanya falaisa hunaka aqallu lituhri bainal haid wan nifas. Ketika hamil darahnya dihukumi suka dihukumi haid, maka tidak ada yang paling had aqal, paling sedikit untuk sucian antara pemisah antara haid dan nifas, tidak ada. Bal qad la yakunu bainahuma tuhrun. Bahkan kadang bisa jadi antara haid dan nifas ini tidak ada sucian sama sekali. Ketika kama law ra'at hamilun adata khamsata ayyam thumma tasalat lil wiladati bi akhiriha fa yakunu ma qabla al wiladah haidun wa ma ba'daha nifasan. Seperti orang hamil, haid ini biasanya 5 hari. Dia sebelum ngelahirin ini dia haid. Begitu akhir 5 hari, nah di akhirnya itu dia keluarlah anak. Thumma tasatil wiladah bi akhir. Pas keluar anak, pas akhir haid itu. Nah, setelah itu keluar anak, otomatis dia nifas misalkan. Nah, maka otomatis dia keluar darah. Maka darah yang keluar setelah wiladah darah nifas jelas, dan sebelumnya itu darah haid. Tidak ada sama sekali jeda tuhur antara haid dan nifas. Fa yakunu ma qabla wiladah haidhan wa ma ba'daha nifasan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.